Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni semua pelanggaran kami dan kuduskanlah kami. Ampuni semua cara berpikir kami Tuhan dan murnikanlah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Atas bukit nan jauh ada salib nan gelap, tanda laknat dan dosa kita. Tapi salib itu heran dan berkuasa, karena Yesus menang di sana. Ku peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti senang. Mari kita berdiri, kita katakan, di bukit Golgota tertebuslah dosa oleh kuasa darah Tuhanku. Yesus anak Allah yang tidak bersalah, telah mati ganti dosaku. Ku peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti senang. Ku peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti senang. Di bukit Golgota katakan, di bukit Golgota tertebuslah dosa oleh kuasa darah Tuhanku. Mari kita katakan dari hati kita, Yesus anak Allah, benar Tuhan yang tidak benar. Yesusku telah mati ganti dosaku. Ku peluk kayu salib
kayu salib Tuhan. Itu janji kami Bapa. Sampai Tuhan bawaku pulang. Aku mau setia Tuhan apapun yang terjadi Bapa. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib di kaki, senang kita katakan lagi, ku peluk kayu salib Tuhan. Sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti sana, ku peluk kayu salib Yesus. Sampai kau datang Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti sana. Kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti sana. Kalau Yesus Tuhanku datang, kalau Yesus Tuhanku datang, kayu salib diganti sana. Terima kasih ya Tuhan. Itulah pernyataan kami Tuhan. Kami akan peluk selama kami hidup Tuhan, dan sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kami hidup Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Benar Bapa, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku mati.
Kau berikan. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan kehendak-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh hidup Tuhan karena kematian-Mu Bapa. Kami boleh datang kepadamu dan mengenal Engkau karena kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lagi batas antara aku denganmu Bapa. Tidak ada lagi batas Tuhan antara aku denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu. Darah-Mu yang tiap tetes Tuhan membasuhku Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku tidak mati dalam dosa-dosaku Tuhan. Aku tidak mati dalam perbuatanku Bapa. Karena Engkau yang menebusku. Engkau yang menggantikanku Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sahabatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar buatku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami datang Tuhan. Kami datang Bapa. Kami datang anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang anak-anak-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kita katakan dari hati kita. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Oh my Lord, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Itulah yang membuat Kau layakkanku Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Katakan pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
Kita katakan, oleh kuasa darah-Mu. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Mengalir, sungguh besar. Ucapkan syukur dari hatimu. Thank you Lord. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Itulah karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Semuanya sudah Kau berikan Tuhan. Nyawa-Mu juga sudah Kau berikan. Kami berterima kasih Tuhan. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidup kita. Yesus yang mati buat kita. Semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Tidak ada tuntutan lagi, tidak ada penderitaan lagi, dan semua sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Dengarkan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya-Mu Tuhan,
kasih yang terindah dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Terima kasih Tuhan. yang selamatkanku. I love you Lord, I love you Jesus. Yang ku miliki, Terima kasih Tuhan. I miss you Lord, I miss you. Yesus, Engkau Ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Yesusku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah tanah kami yang gembur Tuhan, Engkau tanam dengan firman-Mu, dengan bibit-Mu Tuhan. Supaya tumbuh dan besar. Dalam satu nama Yesus Kristus yang hidup, ambil alih Tuhan. Kuduskan kami semuanya. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, mari semua kita yang berkata, amin. Kita buka firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang 15. Markus 15 kita akan baca dari ayat yang ke-33. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan, Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, diantaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Amin. Yesus mati di kayu salib. Yang kita harus pahami, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salib adalah hal yang paling terhina. Salib adalah sesuatu yang paling terhina. Ketika orang disalib, maka kehinaan itu meliputi dirinya, maka cap itu diberikan kepada dia adalah orang yang terhina. Dalam kasus perjanjian lama, bahwa dosa bisa selesai ketika ada korban yang mewakili dosa itu. Kalau dalam perjanjian lama, ketika orang-orang berdosa maka dia datang ke bait Allah untuk membawa korbannya, lalu kemudian dia menumpangkan tangan kepada korbannya itu, maka dosa itu ketransfer ke binatang itu, lalu binatang itu dipotong, maka dosanya selesai. Dalam pengorbanan kepada Allah, maka yang dipakai adalah binatang yang tidak pernah berbuat dosa, atau dikatakan yang masih muda, yang belum dipakai, yang masih belum digunakan untuk menghasilkan sesuatu. Sehingga korban itu adalah korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Tidak boleh korban bercacat, tidak boleh korban yang sudah dipakai bekerja. Tapi korban yang muda yang belum pernah dipakai, dan kalau boleh itu adalah yang sulung dari segala sesuatunya. Saudara,
Dosa digantikan dengan korban yang sempurna. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah lambang sebuah pengorbanan. Lambang sebuah pengorbanan, korban bakaran untuk penghapusan dosa. Kenapa Yesusnya yang mati? Kenapa dia nggak mengorbankan muridnya? Kenapa harus dia? Karena dia adalah manusia yang tidak bercelah. Yesus tidak punya dosa, Yesus tidak punya sesuatu hal yang salah dalam kehidupannya. Sehingga dia menjadi korban untuk menggantikan segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, dengan kematian Yesus kita bisa tahu bahwa ternyata kita dikasihi, amin. Tapi sering sekali banyak orang tidak melihat bahwa pengorbanan itu sesuatu yang sangat mulia. Banyak orang mengabaikan tentang sebuah pengorbanan. Banyak orang tidak peduli dengan kematian Yesus. Makanya kehidupannya tidak berubah. Ketika orang menyadari bahwa Yesus sudah mati kepadanya, ketika orang menyadari bahwa ada Tuhan yang mati buat dia, harusnya seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus, dia tidak lagi hidup dengan dunia ini. Harusnya itu. Dia tidak lagi tenggelam dengan keadaan dunia, dia tidak lagi tenggelam dengan semua macam keadaan dunia ini. Kalau kita katakan hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kenapa jahat? Karena orang tidak lagi memaknai darah Yesus. Karena ketika dibandingkan antara Yesus dan kehidupan dunia ini, banyak orang lebih memilih kehidupan dunia ini. Bahkan tidak jarang orang meninggalkan Tuhan hanya karena dunia. Hanya karena hatinya yang tidak setuju akan Tuhan. Karena hatinya yang tidak percaya akan Yesus, itu persoalan besar. Makanya banyak orang hidupnya flat-flat aja, biasa aja. Biasa berbuat dosa, biasa kecewa, biasa sakit hati. Biasa melakukan kejahatan. Kalau dulu ketika saya hidup dalam memakai narkoba, saya pikir itu biasa, anak muda gaul ya kan. Ikutin tren. Biasa. Kenapa? Karena bagi saya belum mengenal pribadi Yesus. Saya belum mengenal darah itu yang membungkus, yang menyucikan, yang memurnikan saya. Biasa. Dulu saya biasa masuk diskotik. Karena bagi saya itu biasa. Hiburan, saya cari penghiburan, saya cari kedamaian dalam hati saya. Walaupun setelah mabok udah balik lagi, stres lagi. Biasa. Saudara, apa yang kita mau hidupi dari kematian Yesus adalah sebuah cinta. Cinta ini yang lama-kelamaan menjadi pudar. Banyak orang mengatakan, kau mencintai. Ada yang mengatakan iya. Ada yang mengatakan sudah enggak lagi. Kalau ada yang mengatakan saya mencintai Yesus. Tapi meninggalkan ibadah. Saya mencintai Yesus, tetapi kecewa. Saya mencintai Yesus, tapi maunya uang. Maunya harta benda. Ada pengharapan-pengharapan yang lain. Cinta itu tidak seperti itu. Ketika seorang mencintai, maka seluruh kehidupannya itu berubah. Ketika dia mencintai, dia akan tahu menghargai kematian Tuhan. Dia akan tahu menghargai sebuah cinta. Gak mungkin saya katakan, saya mencintai istri saya kasar sama dia. Bisa gak kira-kira seperti itu? Bisa. Kemudian saya bilang saya mencintai dia, tapi saya gak peduli dengan dia. Gak mungkin. Saya mengatakan saya mencintai pasangan saya, tapi saya tidak pernah menghormati. Dia ngomong saya suruh diam.
Gak pernah saya dengarkan pendapatnya. Dan gak pernah saya libatkan dia untuk berbicara tentang banyak hal di dalam kehidupan. Itu namanya cinta bohong. Cinta itu bicara tentang seluruh kepenuhan. Hidup dengan kelembutan, hidup dengan pengampunan, hidup dengan penghargaan. Kalau tidak, sia-sia. Banyak orang berharap berkat, berharap pemulihan hidup, berharap keadaan lebih baik, tapi datang ke Tuhan tidak mau. Tidak mau bersujud ke Tuhan. Terlalu banyak hari-hari ini orang hanya mencari Tuhan dengan polanya sendiri. Saya mau Tuhan yang seperti ini, saya mau Tuhan yang seperti ini. Itu orang banyak lakukan itu. Dia hanya mau Tuhan yang menurut polanya dia, nggak bisa. Tuhan aja tahu sebuah standar. Standar yang dia buat adalah ketika orang butuh pengampunan dosa harus ada korban yang sempurna. Dan Yesus melakukan itu dengan perfect, dengan sempurna. Tanpa ada satupun celah di situ. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan lagi yang menutupi setiap orang. Amin. Gak ada lagi. Tetapi banyak orang ketika Tuhan sudah menutupi dosa itu, sudah menutupi semua pelanggaran, buka celah. Buka celahnya apa? Menginginkan lagi dunia ini. Menginginkan lagi kehidupan yang baik. Menginginkan lagi orang mengerti dia. Menginginkan lagi orang harus tunduk sama dia. Mengerti. Seperti itu. Ada celah. Celah itu yang kemudian membuat kegelapan masuk lagi. Makanya pernah saya khotbah tentang apa? 7 kali lebih jahat. Ketika tidak ada yang menguasai, harusnya logikanya begini Bapak Ibu. Ketika Yesus sudah mati di salib, maka kita itu dikuasai oleh Roh. Maka semua kekudusan Tuhan meliputi kita. Gak ada lagi celah yang harusnya setan masuk. Harusnya begitu logikanya. Kenapa? Karena ketika dosa ditebus, maka Yesus menjadi penguasa dalam hidup kita. Karena konsep dari perbudakan, ketika orang itu ditebus, maka sang penebus adalah menjadi tuan bagi dia. Maka dia yang menguasai orang ini. Gak boleh ada yang lain, kau sudah kutebus. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus mati, kita sudah dikuasai dan dia menjadi penguasa dalam hidup kita. Tapi ketika seseorang membuka celah, lobang untuk kuasa gelap masuk, maka dia akan masuk membawa semua bahkan kawan-kawannya. Dia akan masuk dan dia lihat kosong, dia panggil kawan-kawannya, yuk masuk yuk. Maka kehidupan mereka jauh lebih jahat. Kalau istilahnya adalah hatinya bebal. Ketika ditegur gak mempan-mempan. Ketika diingatin sakit hati bahkan. Bahkan hal yang paling pahit adalah Tuhan memberikan hal yang berat dalam hidupnya, penyakit ataupun kecelakaan, gak sadar juga. Berarti sudah apa? Sudah masuk kategori bebal. Gak bisa lagi satu omongan yang masuk, karena sudah bebal. Dan itulah celah ketika kita mengizinkan kegelapan masuk ke dalam diri kita yang sudah harusnya selesai. Yang harusnya sudah selesai, yang harusnya kematian Yesus sudah membungkus kita, menutup kita, tidak ada lagi kuasa kegelapan yang mampu menguasai. Tapi ketika celah itu ada, itulah masuk. Saudara, kalau kita lihat cerita ini, terakhir Yesus mati jam berapa? Jam 3, itu finalnya. Kalau secara histori jam 3 itu semua
berhenti, bahkan jam juga berhenti. Itulah sejarah dunia yang paling menakutkan pada waktu itu. Semua berhenti. Tabir bait Allah, pemisah antara ruang kudus, ruang maha kudus dan pelataran ruang kudus dan ruang maha kudus itu hancur. Karena patokan pada waktu itu adalah bait Allah. Orang-orang kiblatnya ke bait Allah, ke Yerusalem. Tiba-tiba ketika Yesus mati terguncang, ada gempa kemudian retak. Jam berhenti, kegelapan meliputi, dan itu hal yang paling menakutkan. Tapi banyak orang tidak pernah sadar bahwa yang mati adalah Tuhan. Bukan yang mati adalah anak manusia, yang mati adalah Tuhan. Karena seluruh bumi ketakutan, seluruh dunia kegelapan, gelap, berhenti sejenak. Ketika Sang Pencipta kembali kepada kekuasaannya. Tapi banyak orang masih mempertanyakan, jangan-jangan dia bukan Tuhan. Jangan-jangan dia hanya nabi, dia hanya anak Allah, dia bukan Allah yang sebenarnya. Ini kejahatan-kejahatan. Makanya kembali orang hidup dalam ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran dalam hidup. Apa ketakutan yang paling besar? Kematian, benar gak? Banyak orang selalu berjuang untuk hidup. Bahkan orang keluarkan miliaran rupiah untuk beli oksigen, untuk beli pengobatan, sampai kepada semua medis yang paling mahal di dunia ini didatangin hanya untuk sebuah hidup. Karena kehidupan, kematian itu adalah hal yang menakutkan. Ketika Yesus mengatakan Eloi, Eloi lama sabatani, itu adalah hal yang paling menakutkan. Ketika Tuhan meninggalkan dia. Banyak orang selalu berpikir tentang ayat ini. Bagaimana Tuhan meninggalkan Tuhan? Tapi orang lupa. Seorang Tuhan yang menjadi daging. Daging itu harus mati untuk kembali kepada roh. Daging kita harus mati untuk kita masuk kepada penyembahan roh yang sebenarnya. Kalau enggak bisa. Kalau daging kita tidak mati, maka kita tidak masuk kepada kekekalan Tuhan. Kalau daging kita tidak mati, kita tidak masuk rencana Tuhan yang sesungguhnya. Makanya banyak orang terjadi kebosanan hidup. Pelayanan yang membosankan, rumah tangga yang membosankan, punya anak-anak yang membosankan, pekerjaan yang membosankan, semua akan bosan. Ketika Tuhan meninggalkanmu. Makanya kenapa kita harus total ke Tuhan? Karena yang paling menakutkan ketika roh Tuhan meninggalkan kita. Itu menakutkan sekali. Ketika Tuhan meninggalkan kita. Apa tandanya? Kau gak bersuka cita. Kau gak damai. Kau gak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kau gak bisa lagi melihat kemuliaan Tuhan. Kau tidak bisa lagi ditegur. Ketika roh Tuhan meninggalkan. Kau tidak punya gairah lagi menyembah Tuhan. Kau akan sibuk dengan pekerjaanmu, dengan organisasimu, dengan keluargamu. Kau akan sibuk, itu tanda-tandanya. Kalau orang yang dagingnya mati, dia hidup dalam roh, maka kerinduannya ke Tuhan gila-gilaan. Bahkan dia ketika hari Minggu pun gak sabar lagi, lama kali hari Minggu. Maunya hari Minggu lah supaya aku menyembah Tuhan. Karena akan merindukan penyembahan yang dalam roh dan kebenaran. Di mana hatinya dijamah, di mana hatinya memberikan ketenangan. Saudara, kalau kita tidak masuk ke dalam pengertian kematian Yesus, maka kita akan menyia-nyiakan segala sesuatunya dalam hidup ini.
Banyak hal yang Tuhan alami. Ada 3 tanda. Yesus dikasih apa? Mahkota. Mahkota yang berduri. Pengertiannya adalah Tuhan mau pikiran kita harus habis. Ditusuk pakai duri masuk ke kepalanya dan darah itu mengocor. Lambang dari pikiranmu harus mati. Yang selama ini yang menjadi persoalan adalah pikiran-pikiran kita yang menyesatkan kita. Kemudian apa? Tangan yang dipaku. Itu lambang sebuah perbuatan yang kita lakukan. Dan selalu kita berontak kepada Tuhan. Dan selalu kita meragukan Dia. Dan kita tidak percaya kebaikannya. Kemudian apa? Lambungnya yang ditusuk. Bicara apa yang kau makan. Ketika ditusuk, Tuhan mau katakan makananmu selesai. Dan banyak orang tidak memahami itu. Lambung, itu masalah perut, masalah makanan. Kekhawatiran orang yang tertinggi akan perut. Bahkan banyak orang menipu orang lain untuk perut. Dan Tuhan selesaikan. Ketika dia ditusuk lambungnya, selesai semuanya. Tuhan mau itu selesai dari dalam hidup kita. Tuhan mau selesai dengan semua kekhawatiran kita. Ketika Tuhan dipaku tangannya, Tuhan mau selesai dengan perbuatan kita yang menyakiti Dia. Ketika Tuhan dipasang mahkota duri, Tuhan mau selesai dengan keraguan kita, dengan pikiran-pikiran kita, dengan ilmu-ilmu kita. Itulah kematian Yesus. Makanya saudaraku yang terkasih, lengkap sudah Tuhan berikan. Kematian Dia bukannya sekedar mati, tapi Dia mengajarkan semuanya sudah selesai. Coba perhatikan, kita buka Yohanes 19. Coba saudara perhatiin. Sebelum Dia mati ini yang dilakukan. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Oke, saya akan bacakan. 28 sampai 30. Saudara ikutin. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur itu, berkatalah Dia, sudah selesai. Sudah selesai. Saudaraku, sudah selesai. Tidak ada lagi penderitaanmu ketika kau tinggal dalam Tuhan. Tidak ada lagi sakitmu yang harus kau pikirkan ketika kau tinggal dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan semua sudah selesai. Ketika Dia meminum anggur asam, itu adalah lambang kejahatan kita. Dia minum, dia telan, dia kunyah untuk kemudian kita tidak lagi menanggung penderitaan. Makanya Tuhan bilang, semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Tidak ada lagi bicara kurang ini, kurang itu, kurang ini. Tidak ada lagi. Semuanya sudah selesai. Maukah engkau menganggap mahal kematian Yesus di kayu salib? Ataukah engkau menganggap ini biasa-biasa saja? Ataukah kau menganggap bahwa ini tidak ada artinya? Atau jangan-jangan kita katakan sudah kewajibannya Tuhan mati untukku. Dan
Dan saya mau katakan Bapak Ibu, bukan kewajibannya Tuhan untuk menebus kita, tapi semata-mata karena cintanya. Pertanyaannya adalah, apa yang kau balas dari kematian Yesus yang sudah kau terima? Apa yang kau mau lakukan dari kematian Yesus yang sudah menebus dosamu? Ketika Tuhan bilang selesai, berarti semuanya sudah selesai. Tidak ada yang lain lagi. Tidak ada lagi penderitaan. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan. Tidak ada lagi keadaan-keadaan yang berat. Yang membuat semuanya berat dalam kehidupan ini adalah pikiran kita sendiri dan tindakan kita. Kalau kita mau nurut aja sama Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau menghargai kematiannya, kita mau memuliakan Dia dan berterima kasih atas kematiannya, maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan melihat jalan-jalan yang selama ini ketutup jadi terbuka. Kalau kita tidak tahu bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita tidak akan pernah datang sama Dia. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Orang tidak mau datang ke Tuhan, karena baginya adalah Tuhan itu batu sandungan. Kalau aku datang ke Tuhan, aku gak bisa lagi gini, aku gak bisa lagi gitu, aku gak bisa sakit hati, aku gak bisa lagi khawatir, aku gak bisa takut lagi, batu sandungan. Seolah-olah Tuhan tidak bisa memberikan banyak hal dalam hidupnya. Satu hal yang Tuhan minta dari sebuah kematiannya, percayakah engkau kepadaku? Percaya itu hidup dengan hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itulah percaya. Kalau kita hanya percaya di otak tapi hati kita tidak, maka kita belum percaya. Kita percaya dengan hati, kita percaya dengan pikiran kita, tetapi kita tidak bertindak, semuanya hancur. Tindakan adalah manifestasi dari sebuah hati yang percaya. Kalau kau percaya, maka tindakanmu benar. Tindakanmu hidup dalam Tuhan. Apa itu sujud? Apa itu kau punya kerinduan baca firman? Apa itu kau merendahkan hatimu? Apa itu kau menghancurkan ego dan kesombonganmu yang selama ini kita agung-agungkan? Makanya Bapak Ibu, semua sudah selesai. Tidak ada lagi korban yang lain selain tubuh Yesus. Makanya kalau kita percaya kepada Dia, maka kita akan diampuni. Kalau kau percaya hari ini, kau akan melihat kemuliaannya. Rasa percaya itu lahir dari hati yang paling dalam. Bukan dipikirkan. Kalau kau percaya dari hatimu, maka kau akan melihat tangan Tuhan yang menggenggammu dan menyelesaikan banyak hal. Saya mengalami titik itu. Modal saya cuma percaya, saya orang bodoh, saya gak punya apa-apa. Saya dari nol, saya cuma tahu Tuhan ke kiri, kanan saya ngikut. Sampai Tuhan bentuk sesuatu hal yang di luar dari pemikiran saya. Belajarlah Bapak Ibu. Belajarlah dari kematian Yesus. Pikiranmu sudah ditebus, langkahmu sudah ditebus, lambungmu sudah ditebus. Maka tinggal kita melakukan apa yang Tuhan mau. Lepaskan semua prinsipmu, lepaskan semua cara-caramu, buang cara-cara yang lama. Kalau dulu kau setengah-setengah datang menyembah Tuhan, datanglah dengan total supaya kau melihat caranya Tuhan.
Kalau dulu kau malas baca Alkitab, mulai kau rajin, mulai kau datang. Kalau dulu kau tidak peduli dengan pasanganmu, sekarang kau mulai peduli, mulai mengasihi. Kalau kau dulu susah untuk mengampuni, sekarang kau hidup dalam pengampunan, gampang. Jangan habiskan waktu kita hanya berpikir tentang dunia ini. Makanya Alkitab mengatakan, carilah Tuhan selagi Dia masih bisa ditemui. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan. Tuhan tidak akan melakukan apa-apa dalam hidup kita kalau kita tidak mengetuk. Saudara tahu prinsip mengetuk? Mengetuk itu dia dekat, dia sentuh. Banyak orang mengatakan, saya sudah ketuk, dari jarak mana kau mengetuknya? Harusnya dia datang ke pintunya, dia ketuk. Sampai dibukakan. Makanya kenapa Tuhan ingin kita selalu setia terus menerus sampai Tuhan membukakan segala sesuatu. Banyak orang hari-hari ini tidak percaya kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Makanya banyak orang mengatakan nabi palsu kalau mendengarkan suara Tuhan. Itu manusia bodoh, saya mau katakan. Kalau suara Tuhan tidak kau dengar, berarti Alkitab itu gagal. Ketika Tuhan bilang domba-dombaku mendengarkan suaranya, suara gembalanya. Kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Berarti ada batasan yang kita buat. Apa itu? Pikiran kita, prinsip kita. Terlalu banyak orang hari-hari ini seperti itu. Kalau dengar suara Tuhan itu nabi palsu. Terus nabi yang benar seperti apa? Gak dengar suara Tuhan, justru bodoh. Jadi gembala gak dengar suara Tuhan, justru bodoh. Karena saya saksikan sendiri, Tuhan bicara secara audible, bukan hanya bicara tentang Alkitab. Karena banyak kali hamba Tuhan sekarang sudah bodoh, menentang tentang suara Tuhan secara jelas. Karena kematian Yesus membuka semua ketulian, kebutaan, kepenatan, kekhawatiran dibuka untuk dengar, untuk tahu, untuk melihat. Kenapa tidak terjadi? Karena nanggung. Kalau orang bilang, saya dulu perokok berat, saya bisa keluar total, nggak ada pakai nanti dulu sebatang, 2 batang, 3 batang, 4 batang kata. Detik ini saya berhenti. Naik narkoba, berhenti detik itu. Peminum, saya berhenti detik itu. Tidak ada pakai, tunggu dulu, cicil dulu. Gak ada. Kekhawatiran, berhenti. Gak ada lagi, karena saya tahu Tuhan saya sudah mati. Berhenti semuanya. Semua berhenti. Gak pakai nyicil. Kalau kita pakai nyicil untuk datang ke Tuhan, berarti kita masih jauh dari Tuhan. Jauh dari caranya Tuhan. Karena Yesus di kayu salib membuat tidak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Kalau masih kita berjarak, berarti sebenarnya kita tidak mau Tuhan. Prinsip dasar dari totalitas ke Tuhan adalah hiduplah dalam kekudusannya Tuhan. Hiduplah. Saudara, saya dalam kehidupan saya juga saya menghancurkan jiwa saya, menghancurkan kedagingan saya. Saya harus punya saat waktu dengan Tuhan. Saya paling malam tidurnya, semua keluarga saya, istri saya sudah tidur, saya datang ke Tuhan. Karena saya harus hancurkan kedagingan saya. Karena saya tahu ketika saya hidup dengan kedagingan, maka roh saya akan mati, maka saya akan tuli. Saya gak akan dengar lagi apa yang maunya Tuhan. Saya gak dengar lagi apa kehendaknya Tuhan. Maka saya akan hidup dalam kestresan. Saya harus membunuh jiwa saya. Membunuh keinginan saya, kedagingan saya. Saya selalu dengar-dengaran. Ketika siang bolong Tuhan bilang datang menyembahku, saya datang, saya doa. Saya gak ada urusan dengan yang lain, saya doa. Karena cinta itu
Kerinduan itu tidak bicara tentang waktu. Kerinduan itu tanpa batas. Kita tidak mungkin rindu kepada pasangan kita nanti aja dulu gak ada. Begitu kita kangen dengan pacar kita kan katakan kamu lagi ngapain, langsung kita WA. Kalau zaman saya dulu SMA ketika jatuh cinta dengan seorang, kita permisi dari guru, Bu, permisi Bu, hanya melihat oh masih belajar anak itu. Udah pergi pulang lagi masuk lagi. Karena kerinduan itu tanpa halangan. Kalau kita mengatakan kita merindukan Yesus tapi kita tidak mau datang menghadap Dia, tidak punya waktu datang ke Tuhan, tidak mempunyai tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, maka kita akan sibuk dengan kehidupan kita. Betul, setiap orang butuh makan. Betul, setiap orang butuh uang. Tetapi ketika kau tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, maka kau lagi menciptakan neraka dalam hidupmu. Karena semua sudah selesai Bapak Ibu. Jangan kita katakan lagi masih kurang Tuhan, enggak ada lagi. Apa yang tidak diberikan? Kesehatan sudah diberikan, berkat sudah diberikan, pekerjaan sudah diberikan. Kalaupun punya pekerjaan mau bilang, wah pekerjaan saya ada tapi saya gajinya kecil. Mana yang lebih baik, nganggur atau bekerja? Makanya orang bilang, memang berat bekerja, tapi lebih berat kalau nganggur. Itu lebih berat itu. Kenapa? Karena setiap orang harus bergerak, bicara hidup, bicara pergerakan. Bicara hidup, bicara tindakan. Kalau kita mengatakan bahwa kehidupan ini tidak ada melakukan sesuatu, maka kita adalah orang mati. Nanti masuk ke level berikutnya, bukan hanya tindakan, tapi tindakan yang penuh dengan cinta. Kalau cuma tindakan aja tanpa cinta, maka kita akan menjadi buas. Menipu, menjatuhkan orang lain, akan seperti itu. Tapi tindakan dengan cinta. Ketika kita melakukan sesuatu dengan cinta, dengan kasih. Supaya mata kita melihat caranya Tuhan. Amin. Sekali lagi saya katakan, semua sudah selesai. Makanya dengan kata Yesus semua sudah selesai. Datanglah dengan hati yang bertobat. Datanglah dengan hati yang rindu. Datanglah dengan hati yang menginginkan pribadinya. Karena semua sudah selesai. Tidak ada batasan lagi antara kita dengan Tuhan. Tidak ada batasan lagi antara kita dengan Yesus. Semua sudah selesai. Datanglah Bapak Ibu, rindukan Dia. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Tanya hatimu. Apakah semuanya sudah selesai atau banyak yang masih kau pendam? Silakan Bapak Ibu, pemain musik silakan naik. Siapkan hatimu, kita akan langsung masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari datang ke Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Lihat keberadaan diri kita selama ini. Selama ini kita yang tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Yang selama ini kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi hari ini saya mau katakan semua sudah selesai. Tuhan sudah bukakan banyak hal. Tuhan sudah siapkan banyak hal. Maukah kita masuk dalam rencana Tuhan? Pilihan di tangan kita masing-masing. Tapi saya katakan hargailah Tuhan. Datanglah ke Dia dengan hati yang tunduk. Datanglah ke Dia dengan hati yang menyesal. Saya kasih waktu Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Minta ampun atas semua kejahatan kita, atas semua pertanyaan kita, atas semua kekhawatiran kita yang selama ini menghantui kita.
Saya berikan waktu 1-2 menit. Sesali segala sesuatu apa yang kau berbuat selama ini. Kau bermain-main dengan waktu, bermain-main dengan pikiran dan perasaan. Datang ke Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau dengarkan setiap hati kami Tuhan. Kau dengarkan setiap penyesalan kami Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus selama ini kami hidup dengan cara-cara kami. Tapi Engkau mau tunjukkan hari ini Tuhan cara yang benar. Engkau menyalibkan dirimu untuk kami. Engkau memberikan hatimu, memberikan nafasmu, memberikan perhatianmu untuk kami Tuhan. Dan kau katakan semua sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kau dengarkan penyesalan kami. Ampuni selama ini kami Tuhan setengah-setengah menyembah Engkau. Selama ini kami hidup dengan apa yang kami pandang baik. Tuhan ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau dengarkan kami Tuhan. Kita katakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan dari hatimu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu kuduskan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kasih setia yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
dalam kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahnya. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Kami akan masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan. Ini bukan sebuah rutinitas. Ini bukan sebuah kebiasaan. Tapi perjamuan kudus yang kami lakukan adalah tanda kasih kami kepadamu. Mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni ketika Engkau menemukan ada dosa, ada kejahatan di dalam hati kami. Kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa kesempurnaan-Mu mengalir lewat perjamuan yang akan kami lakukan karena kami menyatu dengan-Mu. Terima kasih Bapa buat darah dan cinta-Mu Tuhan. Buat daging dan cinta-Mu Bapa. Kami akan nikmati dengan pujian syukur kami, angkat roti-Mu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa kau percaya bahwa roti di tanganmu adalah tubuh Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Angkat anggurmu. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang kumateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa kau percaya bahwa anggur yang di tanganmu adalah darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dari hatimu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jangan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan?
daging Yesus sudah kita nikmati. Amin. Ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa. Oh, Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Anak domba Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh darah anak domba kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Kami mau bergirang-girang Tuhan karena darah anak domba yang menebus kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari kita tutup ibadah kita. Darahmu, dagingmu yang sudah kami nikmati Tuhan. Itulah yang membuat kami tahu bahwa kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau titipkan nyawamu kepada kami. Yang membuat kami hidup Bapa. Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat, tanda penyesalan kami. Tanda ketidakmampuan kami. Biarlah tanganmu turun atas tangan kami dan menyatu. Biarlah tanganmu engkau tumpangkan atas kepala kami dan kau urapi kami Bapa. Engkau kuduskan dan tahirkan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Arahkan hatimu. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai yang melampaui segala akal turun atasmu. Kuasa kasih-Nya, darah-Nya,